Kaidah nomor 26 dalam kitab Qawaid Tasawuf. Di kaidah ke-25 kan kita menyinggung tentang persoalan ingkar mengingkari. Nah, bagaimana kalau misalnya muncul pengingkaran terhadap tasawuf dari kalangan fuqaha? Apakah pengingkaran para fuqaha adalah sesuatu yang dibenarkan? Kita lihat nanti di sini. Karena penting sekali kita mendudukan terlebih dahulu posisi atau ruang lingkup fikih dan tasawuf. Dan musannif insyaallah akan menjelaskan hal tersebut. Langsung saja, qala mu'allifur rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul fikhi amun fil umumi li'anna maqsidahu iqamatu rasmid dini wa rafu manarihi wa idharu kalimatihi. Hukum fikih adalah umum di dalam keumuman, maksudnya berlaku untuk semua mukallaf tanpa membeda-bedakan. Fikih itu sama rata, setiap individu yang mukallaf maka dia itu wajib atau harus terkena fikih itu, setiap afalnya. Liana maksidahu iqamatu rasmiddin, karena tujuan daripada fikih adalah untuk menegakkan sketsa atau desain agama ini, warafu manarihi, dan untuk mengangkatkan mercusuarnya, wa izharu kalimati, dan menampakkan syiar-syiarnya. Wa hukmu tasawufi khossun fil khususi li'annahu mu'amalatun bainal abdi wa rabbihi min ghairi jaidin ala dzalika. Dan hukum tasawuf itu adalah khusus di dalam kekhususan, maksudnya hanya untuk sebagian mukallaf saja yang dia itu capable untuk mengemban tasawuf ini. Karena kenapa demikian? Li'annahu mu'amalatun bainal abdi wa rabbi. Karena tasawuf itu dia adalah interaksi yang sifatnya privatif antara hamba dan Tuhannya, min ghairi jaidin, tanpa ada tambahan apapun dari hal tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya hubungan antara tasawuf dan fikih ditinjau daripada misdaknya, yakni people-nya, si pelaksananya. Ketika dia itu sufi yang benar, pasti dia itu udah faqih. Kenapa demikian? Karena sidqut tawadhu ilallah, dia itu harus di dalam caranya yang benar, yaitu fikih. Akan tetapi fikih ditinjau dari people-nya, belum tentu sufi. Karena kenapa demikian? Ya karena menjalankan hukum bisa jadi itu sidqut tawadhu ilallah, bisa jadi tidak gitu. Tapi dalam catatan ya, hubungan ini ditinjau daripada people-nya, bukan dari segi kuliat secara mafhum, karena bisa jadi dia itu mumusus min wajhin. Ada orang yang sidqut tawajuh tapi tanpa cara yang benar, ada cara yang benar tapi tanpa ada sidqut tawajuh, atau bertemu dua-duanya seperti yang diharapkan, yakni lahir dan batinnya balance sehingga menjadi satu kesatuan yang manusia paripurna di sini. Maka oleh karena itu, dengan domain yang dijelaskan seperti di atas tadi, pamin sama soha ingkarul pakihi ala sufi, maka dari sana berhaklah atau dibenarkanlah pengingkarannya seorang paki terhadap sufi, walam yasiha inkaru sufi alal paki, dan tidak dibenarkan pengingkaran sufi terhadap paki. Walajimar ruju'u minat tasawuf ilal fikhi fil ahkami wal haqaiqi, dan niscayalah untuk kembali atau merujuk dari tasawuf kepada fikih di dalam hukum dan hakikat, maksudnya di dalam hukum-hukum ibadah. Tetek bengeknya ya seorang sufi harus merujuk kepada fikih, dan bahkan tentang hakikat-hakikat daripada ibadah, seperti misalnya hakikat daripada sholat, hakikat daripada zakat, dan yang lainnya. Ya, tidak mengada-ngada. Jika mengada-ngada nanti jadinya jatuhnya bid'ah. Maka di sini musannif melarang sekali dengan mengatakan la binabji wala tarki wal iktifai bihi dunahu, tidak dengan membuang, melemparkan, dan mencukupkan dengan tasawuf tanpa fikih. Walam yakfit tasawuf anil fikhi, karena tidaklah cukup tasawuf dari fikih. Bal la yasihu dunahu, malah tidaklah sah tasawuf tanpa adanya fikih. Kemudian musannif melanjutkan wala yajujur ruju minhu ilaihi illa bihi, dan tidaklah boleh kembali dari tasawuf menuju tasawuf terkecuali melalui fikih.
Wa in kana a'la minhu martabatan, meskipun tasawuf itu secara martabatnya lebih tinggi ketimbang fikih. Cuman tadi yang menjadi catatan ruang lingkupnya. Kalau fikih itu maslahatnya umum, kalau misalnya tasawuf maslahatnya khusus. Maka saat bertentangan antara maslahat umum dan maslahat khusus, tentu saja yang dimenangkan adalah maslahat umum. Maka di sini musonib menguatkan hal tersebut bahwa aslamu wa amu maslahatan, karena fikih itu lebih selamat dan lebih umum kemaslahatannya. Wa bidzalika kila, di dalam semua itu dikatakan kun pakihan supian, jadilah engkau pakih yang supi, wala takun supian pakihan, dan janganlah engkau menjadi supi yang pakih. Maksudnya di sini adalah tentang mana yang didahulukan. Ya bagusnya itu ilmu fikih dulu baru tasawuf, jangan tasawuf baru fikih, kebalik gitu. Maka di sini musonib menguatkan hal tersebut, wasupiyul fuqaha akmalu min faqih supia wa alam, karena seorang sufi yang fuqaha, maksudnya dia itu sufi tapi mendahulukan dulu fikih, itu dia lebih sempurna ketimbang faqih sufi, yaitu tasawuf dulu baru fikih, wa alam, dan lebih mengetahui. Alasannya kenapa? Li'anna supiyal fuqaha'i qad tahaqqaqa bitasawufi halan wa amalan wa dzauqan. Karena seorang sufi yang dia fuqaha, dia itu telah merealisasikan tasawufnya secara hal, amal, dan jauh. Ya karena sebagaimana tadi di awal dinyatakan, karena secara misdak seorang faqih itu dia udah ada sufinya, karena faqih yang benar dia harus ada sidqut tawazu. Bihilapi faqih sufiyah, berbeda dengan faqih yang sufi. Painau, karena dia lam yatamakan min ilmihi wahali, karena dia itu belum kuat atau belum mantap ilmu dan halnya. La yatimu lau zalika ila bifikhin sahihin wa dzauqin sharihin, dan itu tidak akan menjadi sempurna bagi dia terkecuali dengan fikih yang benar, wa dzauqin sharihin, dan cita rasa yang tegas atau yang jelas. Wala yaslu lahu ahaduhuma bidunil akhar. Nah, kalau misalnya sekarang dalam konteks mafhum dipisahkan, tidak lagi melihat people sebagai seorang muslim, maka tidaklah sah bagi seseorang salah satu dari keduanya. Lahir saja, yakni fikih saja, batin saja, tasawuf saja, tanpa adanya yang lain. Malah kedua-duanya harus ada. Nah, musonib di sini mencontohkan katibi seperti halnya kedokteran. Alaji yang layak bi ilmuhu anit tajribah, yang tidak cukup hanya sekedar teori saja tanpa adanya praktek. Nah, ini persis dengan sebaliknya, yaitu apa? Praktek tapi tanpa ilmu. Pahamilah hal ini. Wallahu a'lam bishawab.